selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1311-1315. Feng Yu tidak tahu dan tidak ingin tahu apa yang akan dilakukan China, karena dia tidak tertarik dengan bisnis ini. Feng Yu tidak tertarik, tapi bukan berarti orang lain tidak tertarik. Feng, ku dengar seorang senator datang untuk mencarimu dan digeledah secara menyeluruh oleh pengawalmu, Kirilenko bertanya dengan bersemangat. Itu benar. Aku ingin memberinya pelajaran. Feng Yu menjawab. Kirilenko tertawa. Itu benar. Kita harus memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Dia pikir dia orang penting hanya karena dia senator. Mungkin kita tidak bisa menjatuhkan keluarganya, tapi kita bisa dengan mudah membiarkan keluarganya menggantikannya. Sebagian besar keluarga tidak hanya memiliki satu penerus. Baiklah, jangan bicara tentang badut itu. Amazon akan terdaftar, dan apakah mereka sudah berbicara dengan Anda tentang penempatan pribadi? Feng Yu bertanya. Ya, saya akan membeli terlepas dari harganya. Saya tahu saham Amazon pasti akan melonjak seperti roket tanpa Anda memberitahu saya. Feng Yu penasaran. Kirilenko adalah noob di bidang keuangan, dan bagaimana dia bisa begitu yakin? Mengapa kamu begitu yakin? Jika harga saham Amazon tidak melonjak, dan pengembalian Anda tidak sebanyak investasi Anda dalam emas, Anda akan kehilangan banyak hal. Feng Yu bertanya. Hahaha, Feng, apakah kamu meremehkanku? Saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi tim saya memberitahu saya bahwa pengguna Amazon telah meningkat pesat dan mulai menghasilkan keuntungan 2 tahun lalu. Saat itu, eBay masih merugi. Selain itu, Anda adalah pemegang saham utama perusahaan ini. Apakah menurut Anda harga saham akan turun? Kita juga bisa menaikkan harga saham. Yang terpenting, saya mempercayai Anda, dan saya tahu Anda tidak akan pernah mengecewakan saya. Feng Yu tertawa. Itu benar. Amazon membutuhkan dana untuk melanjutkan ekspansinya dan perlu menjadi perusahaan terbuka untuk meningkatkan pengaruhnya. Perusahaan yang bernilai beberapa miliar USD mungkin tidak terlihat. Tetapi jika mereka bernilai lebih dari 100 miliar USD, penjualan mereka juga akan meningkat. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin dapat menarik pelanggan. Ini karena kebanyakan orang akan menganggap perusahaan besar lebih stabil. Misalnya, pengembang besar membangun 2 rumah dengan ukuran, desain, lokasi, dan harga yang sama. Tetap saja, salah satunya dikembangkan oleh perusahaan kecil. Dalam hal ini, kebanyakan orang akan memilih yang dibangun oleh pengembang besar. Semakin terkenal suatu perusahaan, semakin banyak pelanggan yang dapat ditariknya. Sekarang, Amazon telah mencapai tahap di mana mereka perlu berkembang dengan cepat, dan mereka membutuhkan dana. Cara termudah untuk mengumpulkan dana adalah dengan mendaftar. Bagaimanapun, Feng Yu memegang sebagian besar saham dengan hak suara dan masih memiliki kendali atas perusahaan. Setelah perusahaan terdaftar beberapa saat, Feng Yu juga dapat melikuidasi sebagian sahamnya yang tidak memiliki hak suara. Sama seperti saat SoftBank berinvestasi di Yahoo. Mereka menggunakan 100 juta untuk membeli sepertiga sahamnya dan menjual 2% seharga 400 juta dolar Amerika Serikat kemudian. Sisanya semua keuntungan. Feng Yu juga akan melakukan hal yang sama untuk memulihkan investasinya dengan menjual beberapa sahamnya yang tidak memiliki hak suara. Yang paling penting, Feng Yu tahu periode penurunan pasar saham AS telah berakhir, dan beberapa institusi besar mulai mengakuisisi saham sekarang. Ketika Amazon terdaftar sekarang, itu akan mengikuti gelombang, dan harga saham akan terus meningkat. Apakah Feng Yu memutuskan untuk menjual atau menahan sahamnya, dia akan tetap mendapat untung darinya. Setelah Amazon terdaftar, aset Feng Yu masih akan jauh lebih banyak daripada Bill Gates bahkan jika harga saham Microsoft pulih. Bill Gates akan berada di belakangnya selamanya. Keuntungan lain dari Amazon yang terdaftar dan pemulihan pasar saham adalah bahwa perusahaan internet Cina Feng Yu akan terdaftar di Hong Kong tahun depan. Mereka dapat mengumpulkan lebih banyak dana. Tidak mudah bagi perusahaan yang dihapuskan untuk mengumpulkan dana dengan terdaftar kembali. Namun akan berbeda jika investor merasa saham-saham teknologi akan kembali naik. Mengapa Feng Yu memilih Hong Kong?
lebih aman, dan dia bisa bereaksi cepat jika ada yang mencoba memanipulasi saham perusahaan tersebut. Baiklah, saya harus mengakui bahwa analisis Anda benar, dan saya pikir Anda akan naik beberapa peringkat tahun depan. Hanya saham eBay yang dapat meningkatkan kekayaan bersih Kirilenko, dan itu tidak termasuk investasinya dalam emas dan emas berjangka. Nilai perusahaan mineral beruang kutub meningkat. Feng, apakah kekayaan bersihku akan melebihi Bill Gates di masa depan? Aku percaya kamu pasti akan melebihi dia. Dengan saham eBay Kirilenko, kekayaan bersihnya akan meningkat pesat. Selama krisis keuangan 2008, mereka dapat menimbulkan badai di pasar keuangan AS dan mendapat untung darinya. Kekayaan bersihnya dapat dengan mudah melampaui Bill Gates untuk menjadi orang terkaya kedua di dunia. Ya, dia hanya bisa menjadi yang kedua dan tidak pernah bisa melebihi Feng Yu. Kirilenko tertawa. Hahaha, orang terkaya AS adalah orang Cina dan Rusia. Oh, saya dengar Anda telah berinvestasi di Bank Minseng di China. Bisakah saya juga berinvestasi? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Maaf, Kakak Qi. Anda tidak dapat berinvestasi di bank ini. Beberapa pengusaha Cina dan saya mengatur ini, tetapi kami dapat bekerja sama dengan Anda. Tidak apa-apa. Saya akan berinvestasi di bank lain. Saya hanya merasa lebih aman berinvestasi di bank Anda. Kirilenko menjawab. Dia telah meneliti tentang Bank Minseng, dan belum menghasilkan uang. Mereka tidak sebaik bank Cina lainnya dan bank internasional terkemuka. Kirilenko dan Feng Yu makan malam bersama dan mulai membicarakan Sanders lagi. Sanders ingin berbisnis senjata api dengan saya, tapi saya tidak tertarik. Apa yang dia pikirkan? Mengapa dia datang kepada saya untuk membicarakan bisnis ini? Saya dapat dengan mudah menghasilkan uang dari bisnis lain. Mengapa saya harus terlibat dalam industri yang berisiko ini? Feng Yu tertawa. Kirilenko tertegun. Feng, urusan apa yang ingin dilakukan Sanders denganmu? Senjata api. Ya, dia bilang dia sangat dekat dengan keluarga Colt dan ingin membeli beberapa amunisi dan peralatan lain yang mudah rusak. Tapi saya malas untuk memverifikasi klaimnya. Kamu tidak tertarik dengan bisnis ini. Keuntungannya sangat tinggi. Seberapa tinggi itu? Anda akan tahu pengembalian dari pasar keuangan jauh lebih tinggi setelah Amazon terdaftar. Feng, apakah kamu tidak tertarik dengan bisnis ini? Kirilenko bertanya lagi. Tidak. Apa yang salah? Feng, kamu tidak tertarik, tapi aku tertarik. Kirilenko menjawab dengan serius. Sudah lama sejak Feng Yu melihat Kirilenko dengan sangat serius. Namun keuntungan dari bisnis ini tidak menarik, dan risikonya terlalu tinggi. Itu tidak layak. Kakak Qi, apakah kamu sudah mempertimbangkan ini dengan benar? Keuntungannya mungkin tampak tinggi, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan pengembalian dari pasar keuangan. Feng, ada alasan kenapa aku harus melakukan bisnis ini. Saya ingin menghubungi Sanders besok. Apakah karena keluarga Kirilenko? Feng Yu tidak tahu alasannya, tapi dia tidak bertanya. Silakan, tapi saya sarankan Anda lebih baik meminta seseorang untuk mewakili Anda dan jangan biarkan diri Anda terlibat terlalu dalam. Feng Yu berpikir karena China memiliki pertimbangan tentang senjata, dia tidak perlu khawatir lagi. Tapi dia menerima telepon dari Ho Haitao. Manajer Feng, kenapa kamu masih bangun saat ini? Out Ho, ada apa? Apakah manajemen yang lebih tinggi menyebutkan sesuatu? Zona waktu di Beijing dan New York sangat berbeda. Ini malam di New York dan pagi di Beijing. Apakah kamu berbicara tentang masalah itu? Tidak ada yang berubah. Atasan memiliki pertimbangan mereka, dan AS telah meremehkan kami. Apakah mereka pikir mereka dapat memblokir kita dari perdagangan ini? Banyak negara di dunia tidak peduli dengan AS. Jawab Ho Haitao. Itu benar. AS klaim punya militer nomor 1 dunia, tapi kenapa masih diserang? Juga, mengapa AS tidak memenangkan perang mereka saat ini setelah sekian lama? AS bahkan mungkin tidak menang melawan Rusia sekarang. Lalu kenapa kau meneleponku sekarang? Feng Yu tidak berpikir Ho Haitao memanggilnya untuk mengobrol, karena mereka begitu dekat untuk saling menelepon. Manajer Feng, saya ingat Anda dekat dengan orang Rusia, yang merupakan orang terkaya di Eropa.
Kami telah membeli gambar teknis pesawat darinya di masa lalu, kan? Apakah kamu berbicara tentang Kirilenko? Itu benar. Kami adalah teman baik dan mitra dalam banyak bisnis kami. Dialah yang membantu saya mendapatkan pundi-pundi emas pertama saya. Feng Yu mengingat saat dia menjual beruang itu ke Kirilenko. Kakak Qi seharusnya tahu bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak uang untuk beruang itu, tetapi dia tidak menyebutkannya bahkan setelah menjadi mitra. Bahkan jika Feng Yu memberitahu Kirilenko bahwa bulu beruang itu hanya bernilai 100 rubel, dia juga akan menertawakannya. Meskipun Feng Yu telah memanfaatkannya saat itu, dia telah menghasilkan lebih banyak dengan bantuan Feng Yu. Manajer Feng, apakah Kirilenko adalah putra pria itu? Hou Haitao menyebut nama ayah Kirilenko. Itu benar. Apa yang salah? Hubungan China dan Rusia telah membaik baru-baru ini, dan seharusnya tidak ada ketegangan. Mengapa Hou Haitao menanyakan hal ini? Akankah ayah Kirilenko mendengarkannya? Saya mendengar dia memiliki putra lain yang baik-baik saja. Old Hou, langsung ke intinya. Apakah Anda berpikir untuk meminta bantuan Kirilenko atau ayahnya? Kirilenko mungkin tidak membantu dalam masalah ini, tapi dia cocok menjadi perantara. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa negara kita baru saja membeli kapal induk usang dari pengusaha Macau itu, yang ingin mengubahnya menjadi kasino terapung. Feng Yu memutar matanya. Semua orang bisa tahu itu hanya kedok. Apakah mereka pikir dia idiot untuk mempercayai kebohongan ini? Apakah kasino terapung harus sebesar itu? Juga, mengapa mereka menjualnya ke militer China dengan harga pembelian yang sama? Itu 4 tahun lalu, dan bahkan jika mereka tidak memasukkan inflasi, mereka juga harus memasukkan bunganya. Itu benar. Hold kosong ini mungkin sudah tua, tapi sedikit masalah bagi mereka untuk menjualnya. Selain itu, harga aslinya hanyalah sebuah kedok, dan China telah membayar jauh lebih rendah dari itu. Tapi Raja Kasino mendapat manfaat darinya. Pemerintah China ingin memperkenalkan undang-undang yang melarang warga negara China untuk berjudi di Macau karena masih dianggap sebagai bagian dari China. Tapi sekarang, mereka tidak mengungkitnya lagi. Kesepakatan ini telah melindungi kasino-kasino King dan mendapatkan pengakuan dari atasan. Lagi pula, tanpa bantuannya, China tidak akan pernah mendapatkan kapal induk itu. China telah mencoba membeli kapal induk di masa lalu. Kapal induk pertama yang mereka beli adalah kapal induk usang dari Inggris, dan mereka membongkarnya setelah mendapatkannya. Dua lainnya yang mereka beli adalah dua kapal induk kelas Kiev bekas Uni Soviet. Mereka tiba di China pada tahun 1998 dan 2000 setelah mengalami banyak kesulitan. Tapi kedua operator ini tidak diperbaharui. Kedua kapal induk ini memiliki daya tembak yang berat dan merupakan kombinasi dari kapal penjelajah dan kapal induk. Ini juga memiliki rudal anti kapal induk. Tetapi masalah terbesar dengan kedua kapal induk ini adalah membutuhkan pesawat berbasis kapal induk asli. Landasan pacu kedua kapal induk ini terlalu pendek karena daya tembaknya, dan pesawat berbasis kapal induk China tidak dapat terbang darinya. Pada akhirnya, mereka dibongkar setelah digunakan untuk tujuan pelatihan beberapa kali. Hingga China membeli sebuah kapal induk, Variak, yang dapat memenuhi permintaan mereka. Tapi mereka bertemu banyak masalah untuk mendapatkannya. Variak ini awalnya milik Ukraina, dan Ukraina telah mencapai kesepakatan dengan China untuk menjualnya kepada mereka. Tapi AS mengintervensi. Jika Ukraina tidak ingin dikenai sanksi, semua senjata dan peralatan harus disingkirkan, hanya menyisakan hull. Bahkan jika itu adalah hull, China tetap menginginkannya untuk tujuan penelitian. Namun selama transportasi, AS menghentikannya lagi. Turki, yang ingin bergabung dengan NATO, telah menolak izin untuk melewati perairan mereka dan menundanya selama lebih dari 1,5 tahun. Untuk mendapatkan kembali raksasa itu, China menghabiskan lebih dari 30 juta dolar Amerika Serikat, dan harganya hanya 20 juta dolar Amerika Serikat. Biaya transportasi lebih mahal daripada hull. Tapi Feng Yu tahu raksasa ini akan banyak membantu China. China bisa membangun kapal induknya karena hull ini. Old Hou, bukankah kapal induk itu dibawa kembali ke China? Apakah pemerintah masih akan membeli yang lain? Saya dapat mensponsori sejumlah uang jika mereka mau. Feng Yu berkata dengan murah hati.
Kapal induk tanpa senjata apapun hanya berharga puluhan juta USD, dan itu bukan apa-apa baginya. Tidak, Manajer Feng, saya pikir Anda tidak mengerti. Kami tidak akan membeli operator baru, dan kami perlu mempelajari teknologi di belakang mereka. Kami masih kekurangan teknologi di bidang ini. Misalnya, senjata dan perlengkapan yang dikeluarkan dari kapal induk. Feng Yu terkejut. Old Ho, apakah Anda meminta saya untuk membeli senjata dan teknologi peralatan ini? Anda semua berpikir terlalu tinggi tentang saya. Itu adalah senjata untuk kapal induk. Feng Yu telah membeli banyak teknologi dan peralatan dari bekas Uni Soviet di masa lalu, tetapi itu adalah teknologi yang tidak penting. Bahkan Kirilenko tidak berani menjual teknologi penting tersebut. Lebih sulit sekarang karena Rusia berada di bawah Putin. Orang-orang yang berani melakukan apa saja demi uang telah pensiun, pindah, atau ditangkap. Sulit untuk menyuap orang-orang Rusia itu sekarang. Manajer Feng, jika mudah, mengapa saya menelepon Anda? Selain itu, keluarga Kirilenko sangat kuat. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan teknologi senjata dan perlengkapannya, kita juga bisa membeli teknologi dasar kapal induk. Ini akan menghemat banyak waktu kita. Manajer Feng, bisakah Anda mencoba meminta demi negara kita? Feng Yu setuju untuk mempertimbangkannya, tapi dia ragu. Feng Yu dapat menyumbangkan beberapa miliar USD ke negara tersebut, tetapi mereka mungkin tidak mengembangkan teknologi yang mereka butuhkan. Tanpa teknologi ini, militer China selamanya akan menjadi kelas 2. Banyak orang mengatakan Angkatan Laut China hanya bisa dianggap kelas 3 dan tidak pernah bisa menjadi yang terkuat di Asia. Selain Jepang, Singapura, dan banyak negara Asia angkatan lautnya lebih kuat dari China. Ini menyedihkan untuk negara besar. Jadi bagaimana jika China memiliki kekuatan darat terkuat di dunia? Kecuali jika mereka melawan tetangga mereka, Angkatan Laut akan menjadi kekuatan tempur utama, diikuti oleh Angkatan Udara. Pasukan darat berada di posisi terakhir. Juga, kapal induk dapat membawa Angkatan Udara mereka ke depan pintu musuh mereka. China hanya memiliki kekuatan darat terbesar dalam hal jumlah. Peralatan mereka masih kelas 2. Sejak Perang Dunia I, Angkatan Laut yang kuat mewakili negara yang kuat. Jika tidak, Anda hanya akan menunggu orang lain dapat menyerang Anda, dan Anda tidak dapat membalas dengan menyerang negara mereka. Pepatah ini menghilang sejak rudal antar benua muncul. Tetapi rudal antar benua sama dengan senjata nuklir dan dianggap sebagai senjata ofensif strategis. Itu tidak akan digunakan dengan mudah, atau AS tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melawan Afghanistan. Mereka dapat mengirim rudal antar benua mereka. Jika Angkatan Laut China ditingkatkan, itu akan menjadi peningkatan yang signifikan untuk militernya. Saat China lebih kuat, bisnis Feng Yu akan lebih baik. Berapa banyak Taipan Super yang dapat diproduksi oleh negara kecil? TV dan film selalu menampilkan skenario yang sama. Orang Amerika akan selalu berteriak, "Saya orang Amerika." Setiap kali mereka berada dalam masalah di luar negeri. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, orang Tionghoa selalu dihancurkan hingga Tiongkok semakin kuat. Feng Yu berharap hari itu datang lebih awal, meskipun dia adalah orang terkaya di dunia dan banyak orang mulai menghormati China. Feng Yu mewakili pengusaha Cina dan ekonomi Cina. Tapi ini tidak cukup. Jika militer China tidak cukup kuat, perkembangan ekonominya akan terpengaruh. Misalnya, AS sering dapat memberikan sanksi kepada negara lain karena mereka memiliki militer yang lebih kuat. Ada lelucon yang beredar. AS dapat menyerang siapapun yang mereka inginkan, dan Rusia akan menyerang siapapun yang menyerang mereka. Inggris akan menyerang siapapun yang diserang AS, dan China adalah negara yang dapat diserang semua orang. Ini tidak benar. AS juga tidak akan berani menyatakan perang terhadap China karena mereka tahu China tidak akan pernah memulai perang. Kebijakan China saat ini adalah tidak terlibat dalam perang dan berkonsentrasi membangun ekonomi mereka untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Bekas Uni Soviet memiliki militer yang kuat, tetapi rakyatnya kelaparan. Jenis kehidupan itu jauh lebih buruk daripada sekarang. Mengisi perut harus menjadi prioritas sebelum hal lainnya. Itu sebabnya ekonomi China bisa tumbuh begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan uang, pemerintah dapat membelanjakan lebih banyak untuk pengembangan dan penelitian militernya.
Misalkan mereka hanya fokus pada perkembangan militer bahkan ketika mereka tidak punya uang. Dalam hal ini, mereka mungkin mengikuti jejak bekas Uni Soviet. Uni Soviet akhirnya bubar. Meskipun China bukan federasi, jika ekonominya ambruk, ia bisa melupakan membangun negara yang kuat. Akan lebih baik jika China dapat mengembangkan ekonomi dan militernya secara bersamaan. Solusi terbaik adalah mendapatkan teknologi canggih dan belajar darinya. Ini lebih baik daripada mulai dari nol. Begitu militer China lebih kuat dan bisa mencapai level Rusia, AS tidak akan memprovokasi mereka lagi. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Akan lebih cepat dalam hidup ini dengan bantuannya, dan mereka bahkan mungkin menjadi ekonomi terbesar di dunia. Ketika itu terjadi, China dan Rusia tidak akan bekerja sama melawan AS. Itu akan menjadi Rusia dan China yang menekan AS. Status China di Asia juga akan berubah. Mereka akan menekan Jepang, India, dan Korea. Feng Yu berpikir sejenak. Membeli teknologi dari Rusia mungkin membawa masalah bagi Kirilenko. Tapi bagaimana jika dia bisa mendapatkannya dari Ukraina dan Belarusia? Kedua negara ini telah mewarisi banyak teknologi dari bekas Uni Soviet. Tetapi ekonomi mereka tidak berjalan dengan baik karena mereka miskin. Kapal induk China dibeli dari Ukraina. Feng Yu menggosok dagunya dan merasa dia mungkin mendapatkan beberapa teknologi dari kedua negara ini, tetapi dia membutuhkan perantara. Dia tidak yakin apakah kakak Qi mau membantu. Apa? Feng, apakah saya mendengarnya dengan benar? Anda ingin membeli teknologi kapal induk, dan itu termasuk lambung, mesin, dan senjata. Kirilenko melompat kaget. Kirilenko baru saja bernegosiasi tentang kesepakatan senjata api dan merasa dia membahayakan dirinya sendiri. Tapi dibandingkan dengan Feng Yu, kesepakatannya bukan apa-apa. Silahkan duduk. Kenapa kamu begitu bersemangat? Anda adalah orang yang mengatakan ini adalah bisnis yang bagus. Saya berbicara tentang menjual senjata dan amunisi. Saya bahkan tidak berencana untuk menjual senjata berat. Anda adalah orang yang melewatkan pesawat dan tank ke kapal induk. Tunggu, apakah Anda mewakili China? Kirilenko tiba-tiba menyadari Feng Yu pasti melakukan ini untuk negaranya karena teknologi itu tidak berguna. Feng Yu mengangguk karena dia tidak menyembunyikan apapun. Dia akan membeli teknologi itu untuk disumbangkan ke negaranya. Itu benar. Saya berencana untuk membeli beberapa teknologi untuk disumbangkan ke negara saya. Anda harus tahu bahwa Angkatan Laut China kita terlalu lemah. Bisakah kamu menolong? Kirilenko bermasalah. Feng, ini di luar kemampuanku. Saya tidak dapat membantu Anda. Kirilenko ingin membantu Feng Yu, tapi ini di luar jangkauannya. Feng Yu mengatakan naskah yang dia rencanakan sebelumnya. Kakak Qi, aku tidak perlu mendapatkannya dari Rusia. Ukraina dan Belarusia juga memiliki teknologi yang lebih maju daripada China. Lituania dan beberapa negara lain sedang tidak baik-baik saja, dan kebetulan saya punya uang cadangan. Apakah Anda berpikir untuk mendapatkannya dari negara-negara ini? Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Biarkan saya membantu Anda bertanya-tanya. Tapi teknologi ini akan lebih mahal daripada kapal induk. Produk jadi memiliki tindakan perlindungan, dan Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya bahkan jika Anda membongkarnya. Tapi gambar teknis, akan lebih detail dari barang yang sebenarnya. Yang terpenting, banyak waktu akan dihemat dari meneliti item yang sebenarnya. Feng Yu tertawa. Tidak masalah. Saya tidak takut dengan harga tinggi. Feng Yu akhirnya mendengar kabar dari Kirilenko setelah menunggu selama 2 hari. Feng, apakah kamu punya waktu untuk pergi ke Minsk bersamaku? Feng Yu sangat gembira. Artinya ada kemungkinan untuk mendapatkan teknologi yang dia inginkan. Meskipun ini tidak dikonfirmasi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, saya bisa pergi kapan saja. Feng Yu mungkin mempertimbangkan lagi jika dia pergi ke Minsk sendirian. Tapi dengan Kirilenko ikut bersamanya, seharusnya tidak ada masalah keamanan. Feng Yu memberitahu Hou Haitao tentang hal ini dan memintanya untuk memberitahu atasan. Dia akan mencoba untuk berbicara dengan mereka, dan jika dia bisa mendapatkannya, dia akan membayarnya dan menyumbangkannya ke China.
Beberapa orang memiliki kurangnya identitas terhadap negara mereka, dan beberapa sebaliknya. Tetapi orang Tionghoa adalah ras, dan tidak peduli dari negara mana Anda berasal, orang akan tetap melihat Anda sebagai orang Tionghoa. Feng Yu memiliki rasa identitas yang tinggi terhadap negaranya. Saat berbisnis, dia lebih suka berurusan dengan orang Tionghoa. Tentu saja, jika pihak lain menolak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa, maka dia tidak akan memberi mereka bisnis apapun. Ini kesempatan bagus. Jika Feng Yu berhasil, militer China akan menjadi lebih kuat. Lihat saja perang Afghanistan. Meskipun AS tidak memiliki bandara di sana, mereka dapat menggunakan kapal induk mereka untuk melancarkan serangan udara dan mendukung pasukan darat mereka. Kapal induk adalah bandara terapung dan sangat penting dalam peperangan modern. Jika suatu negara tidak memiliki kapal induk, itu tidak akan pernah menjadi negara adikuasa. Bahkan jika China memiliki senjata nuklir, itu tidak akan berguna. Tidak ada yang berani menggunakannya, dan mereka hanya bisa menggunakan senjata dan perlengkapan militer lain untuk melawan negara lain. Disinilah letak kelemahan mereka. Pesawat mendarat. Feng Yu dan Kirilenko keluar dari Bandara Minsk. Limusin Bentley diparkir di luar bandara. Seorang pemuda turun darinya dan berlari ke Kirilenko dengan tangan terbuka. Feng Yu terkejut karena pemuda itu lebih muda darinya. Kirilenko dan pemuda itu memeluk dan memperkenalkannya pada Feng Yu. Feng, ini Alexander, yang kuberitahukan padamu. Alexander, ini orang terkaya di dunia, yang selalu ingin Anda temui. Feng Yu. Feng Yu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, tetapi Alexander menariknya dan memeluknya. Untungnya, Alexander seukuran Feng Yu, dan pelukannya tidak sekuat pelukan Bro Terki. Kirilenko, Feng, silakan naik. Feng Yu melihat bagian dalam Bentley dan menyadari bahwa itu adalah model yang lebih tua. Ini tidak senyaman limusin Songjiang. Kekayaan bersih orang ini seharusnya jauh lebih rendah daripada Kakaki. Ini tidak mengherankan karena ekonomi Ukraina jauh lebih baik daripada Belarusia. Ini adalah negara ketiga bekas Uni Soviet, dan mereka bahkan tidak akan masuk dalam 50 negara teratas dunia. Ketika Uni Soviet bubar, Belarus memperoleh keuntungan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ukraina. Feng, coba alkohol ini. Ini adalah Huangjiu impor China. Kandungan alkoholnya sangat rendah, dan kudengar kamu tidak suka minum minuman berkadar alkohol tinggi. Feng Yu tersenyum dan menyesap. Kandungan alkoholnya sangat rendah dan seharusnya memiliki kandungan alkohol yang sama dengan anggur merah. Tapi Feng Yu berhenti setelah satu tegukan. Feng Yu tidak suka minum sebelum negosiasi bisnis. Pebisnis yang cerdas harus selalu waspada. Mereka yang minum dan menandatangani kontrak tidak memenuhi standar. Tidak buruk. Jarang mencicipi anggur negara saya di luar negeri. Terima kasih. Hahaha, Feng. Kamu seperti yang dikatakan Kirilenko. Anda tidak akan meneguk anggur dalam jumlah besar. Jangan khawatir tentang ini. Aku tidak akan menertawakanmu. Feng Yu menatap Kirilenko. Mengapa saya harus ditertawakan ketika saya tidak suka minum? Alexander, kamu cukup mengesankan untuk mencapai posisimu saat ini. Feng, berhentilah mengejekku. Aku bukan apa-apa jika dibandingkan denganmu. Juga, saya mendapat dukungan ayah saya, tidak seperti Anda. Saya mendengar dari Kirilenko bahwa Anda telah memulai dari awal. Alexander juga merupakan generasi kedua di Belarusia. Dia bisa berteman dengan Kirilenko artinya ayahnya juga harus menjadi pejabat tinggi di Belarusia. Tapi Feng Yu tidak tahu banyak tentang Belarusia. Jika tidak, dia bisa menebak siapa ayah atau kakeknya. Alexander, kamu tidak perlu mengatakan ini. Kami telah bekerja dengan baik selama ini, kan? Kirilenko tertawa. Tentu saja. Jika Anda tidak meminta saya untuk mengatur rantai supermarket dengan Anda, saya tidak akan memiliki kekayaan saya sekarang. Feng Yu tidak tahu bahwa Alexander adalah mitra grup supermarket beruang kutub. Kirilenko dapat memilih orang ini untuk menjadi pasangannya berarti keluarganya berpengaruh di Belarusia. Semua mitra Kirilenko di negara-negara bekas Uni Soviet memiliki latar belakang yang kuat dan berpengaruh. Feng adalah orang yang menyarankan bisnis supermarket. Jaringan supermarket terbesar di China, yang juga merupakan jaringan supermarket terbesar keempat di dunia, didirikan olehnya.
Kirilenko tertawa. Meskipun grup supermarket Taihua telah menjadi jaringan supermarket terbesar keempat di dunia, asetnya masih jauh dari jaringan supermarket teratas. Jika rantai supermarket diberi peringkat berdasarkan asetnya saja, mereka bahkan tidak akan masuk 10 besar. Tetapi jika mereka membandingkan ukuran pasarnya, supermarket Taihua berada di peringkat ketiga, di belakang Walmart dan Carrefour. Mereka juga memiliki potensi yang lebih kuat dari yang pertama dan kedua. Tentu saja, saya harus berterima kasih kepada Feng. Menurut kebiasaan Tionghoa Anda, saya harus mengadakan perjamuan untuk menyambut Anda. Saya telah mengatur agar Anda dapat mencoba masakan mince kami. Ini adalah tradisi Tionghoa untuk minum dalam jamuan makan, bukan? Wajah Feng Yu berubah. Apakah Alexander ini seorang pecandu alkohol seperti Kirilenko? Feng Yu telah mencoba masakan Uni Soviet sejak lama. Meskipun Minsk berbeda dengan Moskow, tidak banyak perbedaannya. Selain itu, Feng Yu tidak ada di sini untuk liburan atau makan. Dia di sini untuk membeli beberapa teknologi kapal induk untuk membayar kembali negaranya. Yang terpenting, Alexander terus memanggang Feng Yu saat makan malam. Meskipun dia tidak keberatan Feng Yu menyesap setiap kali mereka bersulang, Feng Yu masih merasa tidak nyaman. Alexander, makanan ini enak. Terima kasih. Mari kita mulai dengan negosiasi bisnis kita. Feng Yu khawatir Alexander telah mengatur program lain. Alexander senang Feng Yu sangat cemas. Ini berarti dia dapat membebankan harga yang lebih tinggi kepada Feng Yu. Tentu saja. Ayo pergi ke ruang belajarku untuk mendiskusikannya. Mereka bertiga berjalan ke ruang kerja Alexander, dan para pembantunya menutup pintu di belakang mereka setelah menyajikan teh untuk mereka. Feng, Kirilenko memberitahuku bahwa kamu tertarik dengan teknologi pembuatan kapal Belarusia kita. Feng Yu mengangguk. Itu benar. Saya sangat tertarik, dan saya berencana membangun galangan kapal. Itu sebabnya saya ingin membeli beberapa teknologi pembuatan kapal. Ketiganya tahu bahwa galangan kapal hanyalah alasan karena tidak ada galangan kapal yang membutuhkan teknologi untuk membangun kapal induk. Saya kebetulan memiliki teknologi ini. Saya pikir Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan mendapatkan teknologi ini dari Rusia karena Kirilenko membawa Anda menemui saya. Alexander memberitahu Feng Yu bahwa karena kalian semua tidak bisa mendapatkannya di tempat lain kecuali aku, itu akan lebih mahal. Feng Yu siap. Dia tahu dia tidak bisa menghemat ini, tapi dia tidak keberatan menghabiskan sedikit lebih banyak. Itu sebabnya kami di sini untuk bertemu denganmu. Saya mendengar Anda memiliki cara Anda. Alexander dengan bangga menjawab, bukan hanya aku yang punya cara. Aku pasti bisa mendapatkannya. Besar. Teknologi apa yang bisa Anda dapatkan? Feng Yu bertanya. Teknologi pembuatan kapal militer bekas Uni Soviet tidak buruk. Namun, Belarus belum mengembangkan teknologi yang lebih maju dalam beberapa tahun terakhir. Ini karena Belarusia tidak berada di tepi laut. Feng Yu bertanya-tanya apakah teknologi ini masih merupakan teknologi asli yang diberikan kepada mereka dari Uni Soviet. Teknologi pembuatan kapal China telah meningkat beberapa tahun ini. Meski masih jauh dari yang tercanggih secara global, mereka tetap melakukan peningkatan yang signifikan. Feng Yu tidak ingin membayar banyak untuk beberapa teknologi usang. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Rusia hanya menyimpan sebuah kapal induk. Mereka dapat membangun yang baru, tetapi terlalu mahal. Ketika pengeluaran militer China meningkat, banyak teknologinya mencapai standar kelas dunia. Negara lain mengejek China karena menghabiskan banyak uang untuk itu, dan biaya produksi kapal induk mereka 2 kali lipat dari AS. Teknologi tercanggih semuanya dikembangkan dari uang. Kadang-kadang, mereka mungkin mendapatkan ide cemerlang dan menghemat sebagian dana penelitian mereka, tetapi skenario seperti itu jarang terjadi. Keberuntungan penting dalam pengembangan teknologi, dan solusi paling umum adalah menggunakan uang untuk mengembangkannya. Alexander meminta Feng Yu kembali. Jenis teknologi apa yang Anda inginkan? Feng Yu mendengar ini dan merasa Alexander berbicara besar. Apa kau yakin bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan? Bekas Uni Soviet memiliki banyak teknologi kapal induk canggih yang masih merupakan salah satu teknologi tercanggih di dunia saat ini. Lagi pula, Uni Soviet telah menghabiskan banyak uang untuk militer mereka di masa lalu.
Hampir semua elit di Uni Soviet dikerahkan untuk mengembangkan senjata dan teknologi militer baru. Ini juga alasan mengapa ekonomi Uni Soviet ambruk. Saya tertarik dengan semua teknologi yang lebih maju dari kami, terkait dengan kelompok tempur kapal induk. Feng Yu menjawab. Mata Alexander hampir keluar. Apa katamu? Anda tertarik dengan semua kelompok pertempuran kapal induk? Ini semua teknologi yang lebih maju dari kita. Meskipun Belarusia memiliki banyak teknologi bekas Uni Soviet, kebanyakan belum diperbaiki, bukan? Anda semua tidak hanya kekurangan bakat untuk meningkatkan teknologi, tetapi Anda semua juga kekurangan dana. Beberapa teknologi China kita lebih berkembang daripada bekas Uni Soviet. Uni Soviet telah dibubarkan selama lebih dari 1 dekade. China telah menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan orang dari luar negeri untuk mengembangkan teknologi mereka. Ini akan menjadi masalah jika China tidak melakukan perbaikan. Alexander tidak menyangka Feng Yu memiliki nafsu makan yang begitu besar. Feng Yu tertarik pada semua teknologi kelompok tempur kapal induk, dan biaya teknologi lebih mahal daripada kelompok tempur yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa banyak negara bersedia menjual persenjataan canggih dan bukan teknologinya. Salah satunya adalah wol, dan yang lainnya adalah domba. Dengan seekor domba, Anda bisa mendapatkan wol tanpa batas. Semua senjata akan memiliki langkah-langkah untuk mencegah Anda menggunakan rekayasa balik untuk melindungi teknologinya. Misalnya, beberapa komponen inti akan hancur saat Anda membongkarnya. Itu sebabnya AS bersedia menjual beberapa peralatan mereka yang lebih canggih. Feng, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda membeli teknologi dan bukan kapal yang sebenarnya. Teknologi pembuatan kapal lebih mahal daripada kapal. Nafas Alexander menjadi cepat, dan ia berusaha mengendalikan diri agar tidak terlihat terlalu bersemangat. Feng Yu menatap Kirilenko. Kakaki, seseorang meragukan kemampuanku. Kirilenko menatap Alexander dan tertawa. Jangan khawatir. Feng memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat Anda bayangkan. Juga, saya bisa menjadi penjaminnya. Jika dia tidak dapat membayar setelah Anda menjual teknologinya, datang dan cari saya. Feng Yu tergerak. Terima kasih, Kakaki. Kirilenko tersenyum dan tidak melanjutkan. Dari pemahamannya tentang Feng Yu, dia tahu Feng Yu bertekad untuk mendapatkan teknologi tersebut. Feng Yu telah memberitahu Kirilenko pentingnya reputasi yang baik lebih dari sekali. Seseorang dapat menciptakan kekayaan dengan reputasi yang baik, dan tidak ada yang mau berurusan dengan Anda jika Anda memiliki reputasi yang buruk. Alexander memperhatikan Kirilenko lebih dekat dengan Feng Yu daripada yang dia duga. Dia bahkan rela menjadi penjamin Feng Yu. Feng, kamu punya nafsu makan yang besar. Saya selalu memiliki nafsu makan yang besar. Selama saya puas dengan teknologi Anda, saya akan memberi Anda harga yang wajar untuk itu. Alexander memandang Feng Yu dan Kirilenko dan tahu mereka tidak bercanda dari ekspresi mereka. Tetapi perekonomian Belarusia tidak berjalan dengan baik. Jika Alexander masih tidak dapat menemukan cara untuk menghasilkan uang, itu akan lebih merepotkan di masa depan. Alexander ingin melihat seberapa besar nafsu makan Feng Yu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.